Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Tidak suka The Simpsons? Tidak ada kopi untukmu. Ingatanku telah mengaduk banyak flotsam dan jetsam dari masa muda baru-baru ini. Dan untuk beberapa alasan aku tiba-tiba teringat cerita ini dari 30 tahun yang lalu. Seperti yang kalian ketahui, The Simpsons adalah acara dengan skrip yang berjalan paling lama. Pada akhir 80-an dan awal 90-an, itu kontroversial dan terpolarisasi, dengan banyak politisi dan pemimpin agama mencelanya karena apa yang mereka anggap sebagai karakter yang tidak pantas. Seseorang selalu marah tentang episode terbaru dan hal-hal dikatakan atau dilakukan Bart atau Homer. Nah, saat itu kakak menikah dengan seorang pria. Sebut saja dia Bob, yang merupakan nama aslinya, yang sudah tua sebelum waktunya. Dia juga sangat konservatif secara pribadi, sosial, fiskal, dan politik. Membebaskan diri, berpendirian, otokratis, dan sombong. Salah satu dari tipe harus menjadi pria terpintar di ruangan. Pada pertemuan keluarga di rumah orang tua, kami duduk-duduk setelah makan malam dan aku menceritakan kalimat lucu dari pertunjukan itu. Bob menjadi marah. Mengapa kamu konservatif selalu begitu marah sepanjang waktu? Dan mulai marah tentang pertunjukan itu. Pertunjukan itu sangat bodoh. Pria humor itu berteriak dan terus-terusan terus-menerus. Itu membuatku gila. Jika aku mau, itu tidak akan ada di TV. Aku bertanya apakah dia pernah menontonnya. Tidak, aku tidak akan membuang-buang waktuku. Itu kartun bodoh yang seharusnya tidak ditayangkan. Aku berpikir sejenak tentang apa yang dia katakan. Oh, karena kamu tidak menyukainya, aku tidak boleh menontonnya. Benar sekali. Jika aku mau, itu tidak akan diizinkan di TV. Benarkah? Itu masuk akal bagimu. Sekarang, jika ada sesuatu yang lebih dibenci Bob daripada The Simpsons, itu adalah siapapun yang mempertanyakan atau menantangnya. Jika dia mengatakannya, itu benar. Jadi, tentu saja dia songong. Ya, itu sangat masuk akal. Aku bukan satu-satunya yang mengatakannya. Jika aku yang bertanggung jawab, acara itu tidak akan ditayangkan. Dia semakin marah dan wajahnya memerah karena dipaksa untuk mempertahankan posisinya. Oke, aku pikir. Jika memang begitu dia seharusnya, aku bangkit dan mengambil cangkir kopi darinya, pergi ke wastafel dan membuangnya. Untuk apa kamu melakukan itu? Dia berteriak. Aku tidak suka kopi, kataku. Cerita kedua. Memesan hotel hanya untuk makan. Beberapa tahun yang lalu ketika aku bekerja untuk sebuah perusahaan konstruksi, aku menghabiskan banyak waktu di lokasi konstruksi. Perusahaan memiliki kebijakan perjalanan dan makan yang cukup baik, sehingga aku tidak pernah memiliki masalah. Tapi satu aturan yang mereka miliki adalah bahwa kami dapat membeli makanan dengan kartu kredit perusahaan hanya jika kami menginap. Idenya adalah bahwa mereka tidak ingin makanan dibebankan ke perusahaan jika kami hanya berkendara pulang ke rumah setiap malam. Sebagian besar tempat kerja cukup jauh, sehingga ini tidak pernah membuat banyak perbedaan bagiku. Karena aku selalu tinggal di hotel selama perjalanan ini. Satu proyek membutuhkan aku untuk bekerja di tempat yang berjarak 45 menit dari rumah. Aku ingin pulang ke rumah setiap malam dan tidur di tempat tidur sendiri. Tetapi aku diberitahu bahwa aku tidak dapat mengeluarkan biaya makanan karena aku tidak menginap. Aku hanya ingin makan malam sebelum kembali ke rumah. Tapi aku tidak diizinkan. Isyarat malicious compliance. Aku mulai memesan penginapan hotel seharga $150 semalam dan mengeluarkan biaya makanan $50 sehari. Sekarang aku menagih makan siang, makan malam, dan sarapan pagi. Jadi, pada akhirnya, perusahaan membayar hampir $1.000 dari pengeluaran karena kebijakan yang seharusnya membuat mereka mengeluarkan biaya maksimum $50. Tidak ada yang bertanya apa-apa tentang itu, karena pertama, itu adalah perusahaan yang sangat besar, dan kedua, mereka tahu aku tidak melanggar aturan apapun. Cerita ketiga. Aku bukan ketua bagian. Lalu mengapa aku harus mengajar? Ketika aku masih SMP, aku adalah kursi kedua untuk biola kedua di orkestra. Di Terstanku, pemimpin bagian, adalah sophomore ini yang akan aku panggil Ben. Ben adalah pemain biola yang luar biasa, dan dia tahu itu. Dia sering mengatakan kepada aku bahwa aku adalah satu-satunya pemain biola di bagian yang dia hormati, yang membuat aku salah paham karena dia secara aktif menghina teman-temanku. Ketika kami melakukan seksional, Ben akan memanfaatkan direktur kami yang berada di ruang terpisah untuk meruntuhkan kepercayaan semua orang dan pada dasarnya hanya menjadi brengsek tentang segala hal. Selama dari semester kedua, dia tidak bisa mengikuti orkestra dan aku menjadi ketua bagian. Ini mungkin ucapan selamat untuk diri sendiri.
Tetapi setiap orang di bagian itu datang kepada aku secara pribadi dan mengatakan kepada aku bahwa mereka lebih menyukaiku daripada band, karena aku benar-benar menghormati mereka. Aku menekankan untuk menggunakan kritik membangun daripada kritik langsung. Dan aku mengakui bahwa aku tidak memiliki banyak waktu luang untuk berlatih. Jadi aku mengerti bahwa mereka tidak dapat mendedikasikan hidup mereka untuk orkestra SMA. Semester ketiga, band kembali. Aku sekali lagi menjadi kursi kedua, dan dia yang pertama. Dia akan membuat komentar paling aneh seperti, "Hei gadis, kamu merindukanku?" Untuk itu aku hanya akan memutar mata dan terus berlatih. Terlepas dari komentar ini, dia tampaknya telah melunak. Sayangnya, dia tidak melakukannya. Bagian pertama, dia langsung kembali berteriak dan merendahkan biola kedua. Aku sering mengatakan kepadanya untuk berhenti, dan aku akan membahas berapa banyak kemajuan yang telah kami buat saat dia pergi. Setelah aku mediasi, dia diam. Setidaknya, sampai aku mencoba menjelaskan berapa notasi dalam lembaran musik. Dia mulai meneriaki aku dan terus mengulangi, aku adalah ketua bagian. Satu-satunya orang yang tahu cara kerjanya adalah aku. Isyarat malicious compliance. Aku mulai mengendur selama seksional. Aku akan bermain dengan orkestra penuh, dan aku akan melakukan latihan individu. Tetapi ketika kami berpisah, aku benar-benar mengabaikan apa yang sedang terjadi. Ben jelas frustasi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai suatu hari dia sampai pada notasi yang coba aku jelaskan sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, jadi dia meminta aku untuk menjelaskannya. Tanggapanku, "Maaf Ben, tapi kau adalah ketua bagiannya. Aku jelas tidak tahu bagaimana melakukan apapun." Ben bergegas keluar dan tidak muncul di kelas lagi. Aku mengetahui 2 minggu kemudian bahwa dia telah berhenti dari orkestra. Aku merasa agak tidak enak tentang hal itu. Tapi rasa bersalah itu hilang dengan cepat ketika aku dapat mendengar peningkatan besar yang dilakukan bagianku tanpa terus-menerus dihina secara verbal. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.